Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat berjumpa kembali di channel Analisa Stroke. Analisa yang berbasis pada pengalaman saya sembuh dan pulih stroke. Pada bagian ini, saya ingin mengangkat tema tentang stroke dikaitkan dengan tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi adalah confirm bahwa dialah penyebab terjadinya stroke. Tetapi bagaimana mekanisme kerja tekanan darah tinggi, banyak orang yang tidak tahu. Karena itu banyak yang menjadi korban-korban terhadap bisnis-bisnis yang berkaitan dengan tekanan darah tinggi. Mudah-mudahan setelah kita mengetahui mekanisme tekanan darah tinggi ini, maka kita tidak mudah termakan oleh hoax atau berita-berita bohong. Sahabat, seperti kita ketahui bahwa tekanan darah tinggi berdasarkan keterangan dokter kepada saya itu menarget pada 3 sasaran, yaitu jantung, kemudian stroke itu sendiri, kemudian ginjal. Kata dokter kepada saya, apabila tekanan darah dibiarkan tinggi dalam waktu yang lama, maka cepat atau lambat jantung kita akan mengalami pembengkakan. Begitu juga ginjal, begitu juga pembuluh darah otak akan menimbulkan masalah. Nah, baiklah, sekarang kita lihat apakah sebetulnya itu tekanan darah tinggi. Dan tekanan darah tinggi macam mana yang bisa menimbulkan stroke. Jadi sahabat, ada 2 jenis tekanan darah tinggi atau karakter tekanan darah tinggi. Yang pertama adalah tekanan darah tinggi sistolik. Tekanan darah tinggi sistolik ini adalah terjadi diakibatkan oleh mekanisme degup jantung. Dari apa itu bisa dilihat? Yaitu dari asupan. Asupan yang kemudian menyebabkan darah kita menjadi kental, kita menjadi diabetes, atau lemak di dalam darah menjadi tinggi. Nah itu, jadi degup jantung menjadi bekerja lebih berat. Kita sebut tekanan darah sistolik atau tekanan darah yang disebabkan oleh mekanisme degup jantung. Apakah ini berbahaya? Tentu berbahaya, tetapi tidak membahayakan. Mengapa saya bilang berbahaya tapi tidak membahayakan? Karena pada umumnya orang yang tekanan darah sistoliknya tinggi belum tentu menyebabkan stroke. Ada beberapa temuan yang saya lihat, ada orang yang tekanan darah sistoliknya 200 lebih, dia tidak apa-apa. Hanya kepalanya pusing, kemudian dirawat di rumah sakit. Kemudian kembali normal. Tetapi ada tekanan darah yang berbahaya, ini juga menurut dokter berbahaya. Dan saya juga melihatnya ini sebagai sesuatu yang berbahaya, yaitu tekanan darah diastolik. Tekanan darah tinggi diastolik adalah tekanan darah yang bekerjanya di luar mekanisme degup jantung. Seperti apa misalnya? Stres, kecapean, begadang, sering begadang di malam hari, perjalanan jauh, kelelahan, itu menyebabkan tekanan darah tinggi diastolik meningkat. Kurang tidur, saya katakan tadi, di tengah terik matahari bisa naik. Perut lapar bisa naik. Tapi yang paling bahaya tekanan darah tinggi diastolik itu adalah akibat stres dan kelelahan. 2
kombinasi tekanan darah tinggi ini adalah potensi terjadinya stroke. Karena itulah maka selalu dikatakan bahwa penyebab stroke adalah tekanan darah tinggi. Kemudian makanan. Makanan itu bisa jadi proses antara, tapi bukan penyebab. Penyebab adalah confirm adalah tekanan darah tinggi. Terutama tekanan darah tinggi diastolik yang melonjak secara tiba-tiba. Ibarat banjir itu banjir bandang. Menghantam jembatan, menghantam apa saja yang dilewati, itulah banjir bandang, menyebabkan jembatan runtuh. Jadi ada dua tekanan darah tinggi sahabat, yaitu tekanan darah tinggi sistolik yang disebabkan oleh makanan, oleh asupan, yang kemudian yang kedua adalah tekanan darah tinggi diastolik yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar mekanisme degup jantung, yaitu antara lain stres, kecapean. Dua kombinasi stres dan kecapean inilah yang biasanya menyebabkan terjadinya stroke. Coba saja apabila teman bertanya kepada sahabat-sahabat yang stroke ya, bukan stroke ringan ya, walaupun ada kesamaan, tetapi coba tanya pada yang stroke penyumbatan atau pecah pembuluh darah, memang sedang ada pikiran apa, sedang ada problem apa, pasti dia akan menjawabnya bahwa ini ada persoalan ini, ada persoalan kerjaan, ada persoalan rumah tangga dan sebagainya dan sebagainya. Jadi stroke itu adalah kombinasi antara stres dan capek. Dan itu adanya di tekanan darah tinggi diastolik, bukan di tekanan darah tinggi sistolik. Jadi ketika kita menghadapi problem tekanan darah tinggi, maka kita disarankan untuk selalu minum obat tensi atau obat tekanan darah tinggi. Saya sampai saat ini minum selalu. Dari sejak saya terkena stroke 2012 sampai saat ini saya minum. Cuma ada obat yang memiliki efek samping. Misalnya kaki bengkak atau batuk-batuk. Itu kita harus konsultasi ke dokter. Kira-kira yang mana yang paling cocok untuk kita. Saya sendiri sahabat, saya tidak pernah ngecek. Sudah lama sekali saya tidak pernah ngecek tekanan darah. Saya sudah hafal dengan gejala tekanan darah tinggi naik di tubuh saya. Misalnya, apabila saya gelisah, pasti saya naik. Apabila saya cek, pasti naik. Jadi saya tidak terlalu capek, dikit-dikit melihat tensi, dikit-dikit melihat tensi. Yang saya lakukan adalah, saya menjaga makanan. Makanan-makanan yang menyebabkan tekanan darah tinggi sistolik meningkat, seperti makanan yang mengandung lemak jenuh, seperti daging merah, daging kambing, daging sapi, saya tidak konsumsi. Masih banyak yang bisa kita konsumsi seperti ikan, gorengan jajanan yang menggunakan minyak goreng berulang, saya sudah tidak lagi makan itu, udah lama sekali. Yang saya makan adalah, yang saya konsumsi adalah makanan yang berimbang. Ada proteinnya, ada buahnya, dan ada sayurnya. Walaupun dalam ukuran dan kualitas yang sangat sederhana. Misalnya, hari ini hanya semangka, timun, ikan, seperti itu. Dan lidah sudah tidak lagi menjadi panglima bagi saya. Tetapi saya khawatir apabila saya makan yang salah, dampaknya akan buruk terhadap saya dan saya trauma terkena stroke. Karena itu saya memilih makanan. Dan saya upayakan
bisa memanage stres sedemikian rupa dan mengukur badan agar jangan terlalu capek. Jadi itu saja sahabat pengetahuan kita tentang tekanan darah tinggi, agar kita tidak terjebak pada tawaran-tawaran orang-orang yang mencari peluang bisnis dari stroke, menjual isu-isu tekanan darah tinggi. Padahal kita sendiri tidak paham tentang hal itu. Ketahuilah bahwa stroke itu disebabkan oleh tekanan darah yang tiba-tiba melonjak tinggi, membentur dinding pembuluh darah otak. Terjadi pembengkakan, itulah penyumbatan, terjadi pecah pembuluh darah. Saya ibaratkan itu kalau penyumbatan itu sahabat seperti balon tapi bukan balon yang bulat, balon yang panjang. Kita ikat di tengahnya, kita tiup, maka dia melembung di situ, bengkak. Tapi apabila terlalu keras bisa pecah. Kita harus pahami ini. Maka yang paling harus kita jaga adalah diastolik, yaitu stres dan jangan terlalu capek. Dua tekanan darah tinggi itu yang berbahaya. Dan karenanya kita harus minum obat untuk selalu menjaga kestabilan. Karena bisa saja setiap saat kita salah makan, ya kan? Tiba-tiba di pesta kita makan kambing. Tiba-tiba kita marah, ketemu orang di jalan, marah, kita stres. Tiba-tiba kita kecapean. Nah, obat itulah yang menstabilkan, obat tensi itu yang menstabilkan tekanan darah kita. Baiklah sahabat, kita cukupkan dulu sampai sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.